Halo, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Palando Farman Korosip dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa dengan NIM 2124035 berkuliah di kampus Institut Teknologi Dalam. Pada kali ini saya ingin menjelaskan pemanfaatan penggunaan menilai desktop untuk membuat citati daftar pustaka di dokumen. Jadi saya ingin menunjukkan beberapa citasi, itu citasi jurnal, citasi untuk buku, citasi untuk website. Nah, untuk pertama kalinya, kalian harus mengunduh atau mengakses aplikasi Mendeley Desktop. Kalian bisa dapat mengunduh ini di Google Chrome. Kemudian kalian akan diajak untuk register atau mendaftar. Kemudian untuk lanjut ke login atau sign in. Nanti setelah kalian login dan mendaftar, kalian akan mendapatkan seperti di pojok kanan atas ini, ada nama kalian. Seperti nama saya itu ada Palan. Nah, untuk langkah pertama itu kita bisa add entry manual add file untuk jurnal dan buku dan website. Nah, itu di My Library ini langkah pertama kita membuat create folder. Nanti kalian bisa create folder saya dan buat namanya. Contohnya buat Mendeley tutorial. Nah, kita masuk pertama itu untuk membuat citasi dan daftar pustaka dari jurnal. Di pojok kiri atas ada gambar seperti ini, kita bisa add files. Lalu kita masukkan jurnal yang telah kita download yang ingin kita gunakan. Contoh saya menggunakan ini, download full papers jurnal. Yang akan tampak seperti ini. Nah, kita buktikan cara penggunaannya citasi di dokumen nanti. Contohnya ini merupakan teks singkat yang telah saya ambil dari jurnalnya. Untuk membuat citasinya itu, kita hapus titik di paragraf akhir, kemudian kita masuk ke references, kita insert citasi, kemudian go to Mendeley, lalu kita tekan jurnal yang kita buat di Mendeley tadi. Kita site itu merupakan gambar tanda kutip ini. Nah, nanti akan ada citasi seperti ini. Ini bisa kita tandai ini. Nah, setelah kita lanjut ke citasi buku, kita masuk ke Mendeley lagi. Untuk citasi buku bisa di add files juga secara langsung. Namun lebih baik saya akan mengajarkan cara membuat citasi secara manual. Jadi kali ini kita akan membuat buku citasi. Kita pilih tipenya di tipe buku, kemudian kita masukkan judulnya. Masukkan judul sesuai dengan judul buku kalian. Seperti judul buku saya di sini ada manajemen operasional dan implementasi dalam industri. Jadi kita masuk ke jendela itu, kita masukkan judulnya itu manajemen operasional dan implementasi. Dan implementasi dalam industri. Dan untuk penulisnya bisa kita lihat juga di buku. Berasal dari Ambarwati Sukmono. Namun untuk API style kita bisa masukkan nama belakang dulu. Mono kita Ambarwati. Kemudian untuk nama penulis kedua itu Supardi. Kita masukkan juga namanya. Nah, untuk tahun ini kita masukkan tahun terbit buku yang telah diterbitkan. Nah, di buku saya ini tahun terbitnya itu tahun 2020. Halamannya itu 1 sampai halaman buku saya ini ada banyak halamannya, 946 halaman. Jadi masukkan saja 946. Kemudian abstrak, jika ada abstrak nanti di bukunya bisa dimasukkan. Jadi saya langkai saja. Kemudian city itu kota terbitnya. Di buku saya ini kota terbitnya itu di Sidoarjo. Jadi masukkan saja namanya Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur.
Nah, kemudian untuk eh, editor, publisher atau bisa dibilang ini tukang editnya dan tukang siapa penerbitnya bisa jika dicantumkan di buku bisa dimasukkan juga. Nah, add file kan bisa masukkan file buku tersebut. Contohnya ini saya masukkan dari folder yang telah saya download ini buku. Kita open. Nah, setelah siap semua, kita save. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita buktikan citasinya, kita masuk ke Word tadi, yang juga merupakan kutipan teks yang telah saya ambil dari buku tersebut. Kita hapus titiknya, sama seperti tadi, hapus titiknya, kemudian masuk ke referensi, kita insert citasi, lalu go to Mendeley, kan yang bagian buku ini, lalu kita type. Nah, kurang lebih seperti ini, kita tandai juga, biar nampak, ini merupakan citasinya. Nah, kita masuk ke citasi web, citasi yang terakhir. Nah, citasi web ini kita harus entry manual. Untuk tipe entry manualnya, kita bisa pilih web page, karena memang kita menggunakan website. Kemudian untuk judul, kita sesuaikan dengan judul website kita. Contoh ini judul saya. Kita ini judul. Perbaiki dulu. Untuk penulis, biasanya di website itu penulis tidak dicantumkan. Jadi, kita bisa lihat penerbit dari websitenya ini, seperti Detik Travel. Namun karena kali ini saya mendapatkan website yang penulisnya dicantumkan yaitu Wahyu Setio Widodo, saya masukkan namanya saja. Jadi karena nama belakangnya itu Widodo, kita masukkan Widodo untuk jadi nama pertama. Widodo. Oke, publikasian ini tanggal berapa websitenya itu dipublik, yaitu di website saya itu 20 Mei dan tahunnya 2005. Kita balik ke Mendeley, kita tekan 20 Mei dan tahunnya itu 2025. Untuk halaman, di website saya tidak diberikan halaman, jadi kalau di website Anda sekalian ada halamannya, bisa dimasukkan halamannya. Abstrak juga, di website saya juga ada abstrak, bisa dimasukkan isi dari abstrak tersebut. Misalnya, sebagai contoh, saya ambil abstrak ini, lalu saya masukkan ke abstrak. Nah, untuk URL, kita bisa masukkan link URL yang telah disediakan ya. Kita langsung copy saja, lalu langsung paste di bagian URL. Kemudian file, jika kalian memiliki file websitenya bisa dimasukkan. Namun karena saya tidak memiliki uh, filenya, saya tidak masukkannya. Nah, jika semua sudah, menurutnya sudah selesai, bisa di save langsung. Nah, hasilnya seperti ini. Kita buktikan cara citasinya bagaimana. Seperti citasi web ini. Sama seperti tadi, hapus titik di paragraf terakhir, kita masuk referensi, kita citasi, kita go to Mendeley, tekan bagian dari web, Widodo Wahyu, lalu kita cite. Nah, demikianlah citasi yang telah diciptakan oleh citasi web ini. Kita tandai warna kuning. Nah, berikutlah merupakan citasi dari citasi jurnal, citasi buku, ada Ambarwati dan Supardi pada tahun 2020, dan citasi web ada Widodo. Nah, pasti untuk membuat daftar pustaka juga akan ribet bagaimana cara menggabungkannya dari semua citasi ini. Namun dengan Mendeley itu sangat mudah, kita tinggal tekan referensi, lalu kita tekan insert bibliografi. Otomatis akan muncul sendiri seperti ini. Sangat mudah. Jadi inilah fungsi dari Mendeley Desktop, itu mempermudah orang untuk mengerjakan dokumen, membuat citasi, dan membuat daftar pustakanya. Jadi sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata yang salah atau kata yang tidak benar, saya mohon maaf. Terima kasih.